Indonesia, tanah air yang lahir dari luka, air mata, dan tekad yang tak pernah padam. Sebuah bangsa yang berdiri bukan karena diberi, tetapi karena merebut kemerdekaan dengan darah dan nyawa. Tanggal 10 November setiap tahunnya kita kenang sebagai Hari Pahlawan. Namun di balik tanggal itu tersimpan kisah besar. Kisah ketika rakyat biasa berdiri melawan pasukan bersenjata lengkap. Sebuah pertempuran yang mengguncang dunia dan menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak bisa ditawar. Yuk kita jelajahi kisahnya bersama Salshay Digital, belajar asik dengan Clay Animation. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Bulan Agustus 1945, proklamasi telah dikumandangkan. Indonesia resmi merdeka. Namun euforia itu belum sempat dinikmati lama. Di berbagai penjuru negeri, bayang-bayang kolonial masih terasa. Tentara Jepang memang menyerah kepada sekutu, tetapi mereka belum benar-benar pergi dari Indonesia. Sementara itu, pasukan sekutu yang di dalamnya juga terdapat Belanda mulai berdatangan dengan alasan melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun di balik misi itu tersimpan ambisi lama, mengembalikan kekuasaan Belanda di tanah Indonesia. Surabaya saat itu menjadi kota besar yang penuh semangat kemerdekaan. Rakyat, pemuda, ulama, dan tokoh masyarakat bahu-membahu menjaga kemerdekaan yang baru lahir. Ketika pasukan sekutu tiba di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Maleby, tensi mulai meningkat. Sekutu datang dengan tank dan persenjataan berat, sementara rakyat Surabaya hanya bersenjatakan bambu runcing, golok, dan senjata rampasan Jepang. Namun di dada mereka berkobar keyakinan, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Tanggal 19 September 1945 terjadi peristiwa yang membangkitkan amarah rakyat. Di atas Hotel Yamato yang kini dikenal sebagai Hotel Majapahit, pasukan Belanda yang baru kembali ke Surabaya mengibarkan bendera merah putih biru, bendera kebesaran penjajah. Rakyat tak tinggal diam. Seorang pemuda bernama Harun Thohir bersama rekan-rekannya menaiki tiang bendera dan merobek warna biru di bagian atas. Yang tersisa hanyalah merah dan putih, bendera kita. Insiden itu menjadi simbol bahwa rakyat Surabaya takkan tunduk pada siapapun. Situasi makin panas. Tanggal 27 Oktober 1945, pertempuran sporadis pecah di berbagai titik kota. Banyak tentara sekutu tewas, termasuk perwira mereka. Sebagai balasan, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum. Semua rakyat Surabaya harus menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan. Tapi bagaimana mungkin rakyat yang baru merdeka disuruh menyerahkan senjatanya? Bagi mereka, itu sama saja menyerahkan kemerdekaan. Tanggal 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Maleby tewas di sekitar Jembatan Merah. Mobil yang ditumpanginya terbakar dalam baku tembak antara pasukan Inggris dan pejuang Indonesia. Kematian Maleby membuat pihak sekutu murka. Mereka mengirimkan pasukan besar dari laut, udara, dan darat. Sebuah kota kecil di Jawa Timur akan menjadi saksi sejarah.
bagaimana rakyat biasa melawan kekuatan militer dunia. Di tengah ketegangan itu, suara lantang dari seorang pemimpin muda bergema dari radio-radio Surabaya. Dialah Bung Tomo. Dengan suara bergetar namun berwibawa, ia membakar semangat rakyat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita tidak akan menyerah. Sekalipun mereka menggempur kita dari darat, laut, dan udara, kita akan tetap berjuang demi kemerdekaan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seruan itu menggema di seluruh penjuru kota. Laki-laki, perempuan, hingga anak muda bersiap menjaga tanah air. Masjid menjadi pos komando, doa menjadi bahan bakar perjuangan, dan Surabaya berubah menjadi medan laga. Pagi buta, 10 November 1945, Surabaya digempur dari segala arah. Pesawat tempur mengebom, kapal perang menembak dari laut, dan tank-tank Inggris memasuki kota. Namun, rakyat tidak mundur. Di setiap sudut jalan, di gang sempit, di reruntuhan bangunan, mereka tetap melawan. Bambu runcing melawan senapan mesin, semangat melawan ketakutan. Ribuan pejuang gugur, ratusan bangunan hancur, tapi semangat Surabaya tidak pernah padam. Bagi mereka, kemerdekaan bukan sekadar kata, melainkan harga diri yang tak bisa digadaikan. Pertempuran di Surabaya menjadi berita besar di dunia internasional. Koran-koran Eropa menulis tentang keberanian luar biasa rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin rakyat bersenjata sederhana mampu menahan gempuran pasukan modern selama berminggu-minggu? Dunia mulai melihat Indonesia bukan bangsa yang bisa dijajah kembali. Mereka bukan pemberontak, mereka adalah bangsa merdeka yang mempertahankan haknya. Pertempuran itu akhirnya mereda, namun dengan harga yang mahal. Lebih dari 16.000 rakyat Surabaya gugur. Kota porak-poranda, tapi semangatnya tetap menyala. Untuk mengenang keberanian dan pengorbanan itu, pemerintah Indonesia kemudian menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Hari untuk menundukkan kepala, mengheningkan cipta, dan mengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini dibayar dengan darah dan nyawa. Hari Pahlawan bukan sekadar tanggal di kalender. Ia adalah pengingat bahwa setiap generasi memiliki medan juangnya masing-masing. Dulu, pahlawan berperang dengan senjata. Sekarang, kita berjuang dengan kejujuran, karya, dan integritas. Menjadi pahlawan masa kini bukan berarti mengangkat bambu runcing, tetapi berani melawan korupsi, kebodohan, dan ketidakadilan, karena musuh terbesar zaman ini bukan lagi penjajahan fisik, melainkan penjajahan moral dan mental. Surabaya telah menjadi saksi bahwa kekuatan sejati bukan pada senjata, melainkan pada keberanian dan persatuan. Mereka gugur agar kita bisa berdiri. Mereka berkorban agar kita bisa bermimpi. Maka hari ini, ketika kamu mengibarkan bendera merah putih, ingatlah, ada darah yang mengiringi setiap kibarnya. Selamat Hari Pahlawan 10 November. Semoga semangat Surabaya tak pernah padam dalam jiwa kita semua. Para pahlawan sudah berjuang dengan darah dan nyawa. Sekarang giliran kita melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang kita bisa. Tulis di kolom komentar apa arti pahlawan bagi kamu hari ini.
dan siapa saja pahlawan yang menginspirasimu. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like video ini dan bagikan ke teman-temanmu supaya teman-temanmu jadi tahu fakta-fakta dan sejarah Hari Pahlawan yang mungkin belum banyak diketahui. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!